Salam kepada semua sahabat-sahabat kami dimanapun berada. Kami sore ini duduk santai dengan kawan kita sesama advokat, berdiskusi membincangkan perkembangan situasi terkini terhadap ditetapkannya tersangka dalam kasus kematian almarhum Brigadir Joshua Huta Barat. Kami pertama-tama menyampaikan respon yang positif terhadap Mabes Polri yang sudah menetapkan tersangka. Siang ini komentar dari kawan kami sesama advokat, yaitu rekan advokat Gavatar Julius Siregar, ingin memberikan komentarnya. Untuk itu waktu kami persilakan. Baik, selamat sore saudara. Pertama-tama kita ucapkan selamat buat jajaran Polri seluruh Indonesia karena telah berhasil mengungkap perkara yang sangat pelik yang melibatkan institusi dari orang dalam. Selamat buat Polri yang sudah bisa lepas dari bayang-bayang yang membuat terang perkara ini sehingga Polri ke depan mendapat kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Itu harapan kita. Namun ada yang perlu kita bahas sedikit, yaitu tentang diperiksanya. Kalau tidak salah, Pak Kapolri menyebut kemarin sekitar 51 orang anggota Polri diperiksa karena dianggap mereka bekerja tidak profesional, mulai dari olah TKP, penyidikan, dan lain-lain, sehingga seolah-olah perkara ini menjadi sulit, tidak gampang dan tidak mudah untuk diselidiki. Di antara mereka yang diduga terlibat telah diperiksa dan ditetapkan 31 orang terindikasi melakukan perbuatan yang tidak profesional. Namun bagi kita itu kurang adil karena melihat sebenarnya sebelum mereka telah menjadi viral di masyarakat, yaitu dokter yang pertama di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dari Pusat Laboratorium Forensik Polri yang melakukan otopsi, yang membuat visum et repertum korban, di mana sudah viral di masyarakat bahwa apa yang ada dalam visum tersebut tidak sesuai kenyataannya dengan korban, tidak sesuai. Padahal seharusnya sebagai dokter, petugas kesehatan, mereka harus jujur mencatat apa adanya, berapa jumlah luka, berapa yang lebam, apalagi berapa jumlah yang jari yang patah, berapa tulang yang patah, bagaimana posisi tulang, semuanya harus dicatat. Karena bagaimanapun apa yang mereka tuangkan dalam visum itu bisa menjadi rujukan bagi penyidik. Karena di situ ditentukan apa yang menjadi penyebab matinya korban. Itu menjadi rujukan bagi penyidik. Apabila visumnya sudah tidak benar, bagaimana kedepannya penyidikannya bisa tidak benar, bisa menjadi bola liar atau bisa menjadi tidak fokus dan tidak tercapai apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan dari perkara. Untuk itu kami sebagai advokat yang peduli dengan keadilan memohon agar kiranya mereka-mereka yang terlibat, dokter, petugas paramedis yang terlibat di visum et repertum yang pertama agar diperiksa. Kalau memang terindikasi mereka ada perbuatan melanggar kode etik, agar dijatuhkan sanksi yang sesuai. Terlebih bagi mereka apabila ditemukan ada unsur pidana, harus diproses sesuai proses hukum yang berlaku supaya ada keadilan. Jangan hanya petugas di lapangan tadi yang 31 orang. Padahal sumber utama yang ada di visum yang pertama lah sebetulnya yang menyebabkan perkara itu bisa terlalu. Itulah pendapat dari saya. Mudah-mudahan kita bisa dan untuk bagi masyarakat bisa lebih mengerti bagaimana polisi menghadapi kemarin kasus tersebut. Itu dari saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat. Saya pun sependapat dengan apa yang dikatakan oleh rekan saya, Pak. Kita melihat perkembangan saat ini bahwa seolah-olah carut marut atau berlarut-larutnya terbongkarnya siapa pelaku atau otak pelaku dari peristiwa pembunuhan almarhum Brigadir Joshua Huta Barat karena adanya dugaan yang dianggap melakukan obstruction of justice.
dalam obstruction of justice kita mengenal di dalam KUHP, ada di dalam pasal 221 yang mengatakan melarang setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau menolong orang yang dituntut melakukan kejahatan atau orang yang disembunyikan atau ditolong tersebut terhindar dari proses hukum. Tindakan menyembunyikan atau menolong orang yang terjerat kasus hukum ini dilakukan dengan maksud untuk menutupi, menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutan. Itulah maksud obstruction of justice dalam KUHP kita. Kita melihat bahwa banyak opini mengatakan bahwa 31 aparat yang terlibat dikatakan juga bisa diduga melakukan obstruction of justice. Tadi sebagaimana dikatakan oleh rekan saya tadi, bahwa otopsi yang tidak sesuai dengan fakta bisa juga dikategorikan atau dipersangkakan melakukan obstruction of justice terhadap dokter forensik. Oleh karena itu kita meminta kepada penyidik Polri bahwa penyidik Polri juga harus melakukan penyelidikan atau penyelidikan terhadap dokter forensik pertama, karena dari situ juga bisa ada indikasi telah terjadinya obstruction of justice. Kita melihat ada peristiwa beberapa tahun yang lalu, seorang advokat yaitu pengacara dari Joko Chandra juga dikatakan melakukan obstruction of justice karena mengurus KTP di mana Joko S. Chandra bukan lagi warga negara Indonesia. Itu pun salah satu presiden hukum yang bisa dikaitkan terhadap profesi apapun, baik terhadap dokter, pengacara, maupun profesi-profesi lain yang diperlukan hasil keahliannya dalam mengungkap suatu perkara. Namun ketika dia tidak melakukan sesuatu dengan benar dan itu dianggap bisa menghalang-halangi, mempersulit penyidikan, pengungkapan suatu perkara, merupakan obstruction of justice. Karena itu kami sebagai rekan advokat meminta agar Dewan Kehormatan Kedokteran Indonesia juga bisa melakukan penyelidikan apakah ada di sini obstruction of justice terhadap dokter forensik, sehingga martabat kedokteran juga tetap terjaga dan terselamatkan. Itulah yang bisa kami sampaikan. Salam hormat kami kepada semua sahabat. Dadah. Sampai ketemu lagi.